Sawangan TV, dari desa untuk dunia. Saya Rasa Nu Ilang dari Sawangan TV. Disinilah dulu berdiri Kampung Bakan Onah, kini tinggal kenangan. Di sisi barat desa Sawangan, terhampar lembut sebuah kampung yang dulu hidup tenang di pelukan sawah dan ladang. Namanya Bakan Onah. Ia bukan jantung, tapi denyut yang tulus, yang menjaga irama desa sejak pagi datang bersama embun. Dari timurnya, terlihat hamparan sawah dan ladang memisahkan Bakan Onah dengan Kampung Tampolong dan Bakan Bece. Sebuah bentang alam yang tak hanya memisah tanah, tapi juga menyatukan cerita. Ke selatan, pandangan tak bertepi oleh petak-petak sawah yang mengarah ke Kampung Sawangan. Sementara di utara, ladang-ladang menua dengan sabar sebelum tiba di Bakan Opak. Di barat sana, 1 kilometer sawah membawa kita pada Sungai Cijengkol, pembatas alami yang menyimpan bisik-bisik masa lalu. Inilah tanah yang dulu menjadi nafas bagi mereka yang menyemai harap dan memanen keyakinan. Tempat di mana cangkul lebih mulia dari wacana, dan doa tak pernah absen dari setiap langkah ke pematang. Tapi kini, Bakan Onah tinggal nama. Di tengah kampung yang dulu sederhana itu, hidup seorang perempuan yang tak hanya menanam bunga di halaman rumahnya, tapi juga menanam cahaya di hati para tetangganya. Namanya Mak Karwi. Ia bukan pejabat, tapi jika ada cahaya di setiap kegiatan keagamaan di Bakan Onah, dialah pelitanya. Setiap Maulid Nabi, setiap malam Isra Mi'raj, Mak Karwi lah yang pertama bergerak, mengumpulkan ibu-ibu, memanggil anak-anak, dan menjahit kembali semangat di tengah kesederhanaan. Kini beliau telah tiada, dan kampungnya pun telah menyusul kepergiannya. Hilang dari peta, tapi tidak dari ingatan kami. Tanah yang dulunya ditanami harapan, kini digali untuk fondasi industri raksasa dari negeri jauh. Kawasan besar, megah, penuh janji tentang lapangan kerja dan kemajuan. Benarkah ini kemajuan? Atau hanya perpindahan makna dari hidup cukup menjadi cukup hidup? Kami hanya ingin menggugah. Karena di tengah perubahan, masyarakat bukan sekadar penonton. Mereka adalah rumah dari harapan-harapan kecil. Beberapa memang berhasil masuk proyek, tapi banyak pula yang tertinggal di luar pagar. Dan mereka bertanya-tanya, untuk siapa sebenarnya kota ini dibangun? Mungkin perubahan memang tak bisa ditolak, tapi bukan berarti harus kehilangan jati diri. Karena tanah ini, tanah tempat kita berpijak, bukan hanya sekadar lokasi proyek, tapi jejak sejarah. Karena tanah ini bukan sekadar lahan kosong yang bisa dibeli dan dibangun. Ia menyimpan doa, cucuran keringat, dan cerita-cerita yang tak bisa ditakar dengan angka. Di balik gundukan tanah dan puing-puing rumah, masih ada suara. Suara anak-anak yang dulu belajar mengaji, suara ibu-ibu yang menanak harapan, suara petani yang tak pernah absen memandang langit. Bakan Onah mungkin telah tiada, tapi semangatnya tidak boleh ikut terkubur. Ini bukan soal melawan pembangunan, tapi tentang memastikan bahwa yang dibangun bukan hanya gedung, tapi juga rasa adil, rasa peduli, dan rasa hormat pada jejak yang lebih dulu ada. Karena negeri ini bukan milik pabrik atau investor semata. Negeri ini milik semua yang mencintainya, yang rela kehilangan, tapi tidak rela dilupakan. Sawangan TV, dari desa untuk dunia.
Sawangan TV, dari desa untuk dunia.